yang pihak baik itu pemohon maupun termohon itu adalah sudah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh masing-masing. Demikian yang mulia. Oke. Saudara ahli, yang saya tanya pada ahli sesuai dengan ahli ya, sampaikan apa adanya. Saya tanya kepada ahli, untuk mentersangkakan orang tersebut harus sesuai identitasnya tidak? Mohon izin yang mulia, tadi sudah saya jawab yang mulia. Jangan, mohon izin. Sebentar Pak. Sebentar. Izinkan saya juga punya hak untuk memberikan penjelasan ya, bahwa apa yang tadi saya sampaikan, saya berpendapat dan saya dari awal sampai akhir insya Allah berpendapat sama, bahwa penetapan tersangka itu hanya boleh dilakukan oleh penyidik dengan mendasarkan pada 2 alat bukti. Itu saja jawaban saya. Contoh, saya contohkan sama ahli ya. Oke, alat buktinya ijazah sama keterangan saksi. Apakah perlu nggak ada sidik jari yang mengatakan di barang yang kasus pembunuhan tersebut? Bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, alat buktinya berupa apa? Yang penting selama memenuhi kualifikasi 184 ayat 1 KUHP huruf A, B, C, 2 dari itu, maka itu adalah sah secara hukum. Saya bertanya di saudara, mau izin mulia ya, saudara ahli. Jadi gini ahli, saya mau menyampaikan, kita mendudukan persoalan ini ya sebenarnya. Yang terjadi sebenarnya bagaimana? Apakah boleh, maksud saya, orang dituduhkan pasal 340 pembunuhan berencana yang menggunakan alat buktinya hanya keterangan saksi dan hanya menggunakan foto, ijazah, KTP dan KK tanpa dilengkapi dengan barang bukti dalam kasus tersebut. Jawab apa adanya. Mohon izin yang mulia, saya menjawab apa adanya dan saya konsisten, insya Allah konsisten dengan apa yang saya sampaikan dalam forum pra-peradilan ini. Ya, forum pra-peradilan ini adalah fokus kepada soal masalah apakah penetapan tersangka sah atau tidak sah. Iya, di sini ada hubungannya ya, makanya di sini ada hubungan perkara ini sama sah tidaknya klien kami dijadikan tersangka. Baik, terima kasih mulia. Saya terus aja sebab saya terus. Oke, siap ya mulia, siap mulia. Izin bertanya yang mulia, ahli tadi menerangkan dalam pra-peradilan dasarnya adalah dalam ruang lingkup formil saja. Bagaimana jika faktanya berkas perkara yang telah diserahkan penyidik ke kejaksaan dikembalikan dalam artian P18 dengan catatan berkas tersebut tidak memenuhi syarat formil dan material. Ya, pengembalian berkas yang dilimpahkan oleh penyidik dari kejaksaan dan dikembalikan ke penyidik. Ya, ada kaitannya dengan Mohon izin, tidak ada kaitannya dengan pra-peradilan kita yang mulia. Yang mana Pak? Iya. Mohon izin yang mulia. Dikembalikan atau tidak dikembalikan? Dikembalikan atau tidak dikembalikan itu menjadi kewenangan dari jaksa, ya kan? Itu tidak termasuk dalam objek pra-peradilan. Kalau simpelnya, Iya. dikembalikan ini simpelnya, mau dikembalikan atau tidak dikembalikan berpengaruh nggak kepada pra-peradilan? tidak ada pengaruhnya yang mulia. Hanya itu aja. Mohon maaf, mulia, kami berdiri. Saudara ahli, kita sepakat dulu bahwa ini adalah kasus pembunuhan dan pemerkosaan untuk anak di bawah umur. Oke, kita sepakat dulu. Saya jadi penyidik cukup lama dan nanti yang melakukan investigasi tentang Peggy Setiawan.
karena sesuai perintah daripada ketua tim. Yang perlu saya tanyakan kepada ahli, ini kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian perbincangkan, ini sah, ini tidak. Apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu? Bapak kan ahli pidana. Itu yang pertama saya tanya. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini, TKP ini, korban ini? Terlebih dahulu apa? Mohon izin yang mulia, karena ini menjadi domainnya penyidik, saya sebagai ahli pidana saya tidak menjawab. Karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik, saya bukan penyidik, jadi saya tidak menjawab berkaitan dengan pertanyaan saudara itu. Terima kasih yang mulia. Bapak itu kan ahli pidana, pembunuhan, pendapatmu yang saya tanya, ahli. Ahli tadi sudah seperti itu, kita tidak bisa maksa. Begini Pak ahli, saksi ahli. Tentunya kan penyidik itu mengolah TKP ini menentukan korban itu meninggal atau tidak. Selanjutnya diolah TKP itu, korban itu diotopsi gak? Terus bukti-bukti yang Bapak bilang tadi yang dijadikan barang alat bukti tadi, 2 alat bukti itu, ya, apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Apakah sependapat Pak ahli? Mohon izin yang mulia, apa yang saudara sampaikan tadi, tanyakan kepada saya, dan saya kira ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara. Saya tidak bisa menjawab itu karena lembaga pra peradilan ini hanya fokus terkait dengan objek pra peradilan sebagaimana. Baik, saya lanjutkan Pak ahli. Saudara, perkara pokok. Jika mereka menentukan menaikkan dia sebagai DPO tahun 2016, tapi penetapannya tanggal 21 Mei 2024, apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi dijadikan sebagai petunjuk, dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal ahli 2, meragukan keahlianmu kalau begini. Izin yang mulia, saya luruskan dulu. Ya, pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Kita juga harus menghargai ahli. Sependapat atau tidak sependapat dengan ahli, baik ahli yang kemarin maupun ahli yang sekarang, kita harus menghormati pendapatnya. Suka atau tidak suka silakan keluar dalam kesimpulan masing-masing ya. Nggak bisa kita aja. Silakan. Ya, mohon izin yang mulia, mohon izin. Ya. Kalau boleh kami pemohon kepada yang mulia, mohon untuk diperintahkan kepada ahli untuk melakukan atau memberikan jawaban yang independen. Jangan sampai ditanya oleh pemohon memberikan jawaban yang memuaskan. Kalau misalnya pemohon ditanya oleh pemohon selalu bilang sudah dijelaskan. Padahal sudah disebut. Tidak jelas semuanya. Mohon izin yang mulia. Ini ahli ini sudah main dari persidangan. Makanya kalau nanti dalam analisa para pihak, ahli misalnya ahli yang sekarang atau ahli yang kemarin yang nggak tidak berkaitan ini, poinnya ini, melakukan ini, atau saling keterangan, itu yang kita. Baik yang mulia, kami lanjutkan pertanyaan kepada ahli. Sama-sama, menurut saudara saksi ahli yang kemarin oke, menurut ini saksi ahli yang sekarang oke, nah itu versinya masing-masing. Lanjut dengan pertanyaan. Baik, Pak ahli tadi mengatakan bahwa putusan pengadilan adalah DPO sebagai petunjuk. Peggy Setiawan pada saat kejadian TKP di Cirebon berada di Bandung dengan saksi-saksi yang sudah didengar keterangannya di persidangan ini. Apakah penetapan
tersangka dan dijadikan dia dan dilakukan penahanan itu sah atau tidak? Jadi yang mulia, saya kembali menegaskan bahwa dalam penetapan tersangka yang penting dasarnya adalah minimal 2 alat bukti, Bapak. Selama penyidik menemukan minimal 2 alat bukti, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Demikian yang mulia. Ahli, harusnya dijawab tadi, tidak sah. Ada pertanyaan yang lain karena akan jawab. Pak ahli, kami tanya satu lagi. Apakah keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung bersama mereka dan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan yang sekarang ini surat penetapan tersangka melakukan penangkapan penahanan, apa itu dapat dikatakan sah atau tidak? Mohon izin yang mulia, tadi sudah sampaikan bahwa dalam penetapan tersangka ini berkaitan dengan soal aspek formilnya saja. Aspek formilnya saja. Dalam pasal 2 ayat 2 Perma 4 2016 itu, ketika sudah ada minimal 2 alat bukti maka sah secara hukum. Demikian jawaban saya yang mulia. Itu minimal ada 2 alat bukti aja. Masih ada atau sudah cukup? Silakan tanyakan hal-hal yang terkait dengan formal. Karena ahli akan menjawabnya yang formal. Mohon izin yang mulia, kami kira saudara ahli agar objektif. Semoga harapan kami seperti itu. Silakan lanjut pertanyaan. Pertanyaan saya, sepengetahuan saya, putusan hakim itu atau putusan majelis hakim itu harus dianggap benar. Di dalam putusan hakim tersebut terdapat ataupun tertuang 3 DPO, yang mana pada hari ini kita ketahui bersama 2 DPO itu dinyatakan fiktif. Pertanyaannya, apakah yang menghilangkan 2 DPO yang dinyatakan fiktif itu melakukan obstruction of justice? Mohon untuk dijawab ahli. Ahli itu terkait dengan pra-peradilan juga. Itu tidak masuk dalam lingkup pra-peradilan yang mulia. Yang saudara tanyakan tidak masuk dalam lingkup pra-peradilan. Mohon ahli untuk menjawab secara ataupun perspektif menurut hukum pidana maupun hukum acara pidana sesuai dengan keahlian ahli. Mohon izin yang mulia, saya sudah menjawab dan saya sampaikan, saya hadir di sini, saya independen, saya tadi juga disumpah, saya tidak berpihak kepada siapapun. Yang saya pahami di dalam norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ada dalam teori-teori atau asas-asas tadi sudah saya sampaikan secara tegas. Saya tidak dipengaruhi oleh siapapun hadir dalam ruangan sidang yang mulia. Mohon izin yang mulia, saya tidak merasa menuduh ahli seperti itu. Jadi mohon ahli tidak berasumsi seperti itu. Sebentar. Tadi jawabannya sudah seperti itu. Makanya kalau saya itu biasanya kalau bertanya, kalau saya bertanya misalnya ke ahli, kadang-kadang saya tahu apa yang saya tanyakan itu dan saya tahu jawabannya. Tiba-tiba tidak cocok dengan apa yang di hati saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.